Shalom, selamat pagi sahabat GSCC yang diberkati Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji kebesaran Tuhan. Kita mau menyembah Dia di gunung Tuhan yang kudus dengan ucapan syukur, dengan merendahkan diri, tentunya dengan kuasa darah anak domba Allah yang menguduskan baik hati, pikiran, dan perasaan perbuatan kita di dalam Kristus Yesus. Sebab tanpa Yesus tidak mungkin kita dapat datang kepada Bapa. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah Bapa sumber segala kasih karunia dalam kehidupan kami. Siapakah yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapakah yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Kalau tidak karena Tuhan, kalau tidak karena kasih karunia-Mu, kami tidak memiliki akses untuk diam di dalam hadirat-Mu. Sebab itu kami bersyukur Tuhan, kami dengan memberanikan diri, kuasa darah-Mu menguduskan, menyucikan kami, dan kami layak oleh karena Kristus. Dalam nama Yesus, kami mau memuji, menyembah Tuhan. Haleluya, terpuji nama Tuhan, kami bersyukur. Amin. Terima kasih Bapa di surga, kami siapkan hati kami untuk memuji kebesaran-Mu, sebab Kau yang layak terima segala pujian. Haleluya, haleluya, thank you Jesus. Syarabata karabala bala 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 bala. Terpujilah nama-Mu, oh. Selain Kau tiada yang lain, ada bagiku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Selain Kau tiada yang lain, ada bagiku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain, ada bagiku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Tuhan
Kau tetaplah Tuhan selama-lamanya. Kami pun naikkan syukur kami di hadapan. Sejenak kami merasakan kebaikan-Mu Bapa, layak dan kuduslah Kau Tuhan. Amin. Amin, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab tanpa kekudusan-Mu kami tidak mungkin layak, Bapa. Kekudusan-Mu Engkau sendiri yang mengerjakannya, dan firman Tuhan berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa jikalau tidak melalui Kristus Yesus. Segala pintu-pintu tertutup di luar Kristus. Tapi ada satu pintu yang dapat menyambut kami untuk dapat datang kepada Bapa. Kasih karunia Tuhan cukup bagi kami. Layaklah Kau dipuji, Anak Domba Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami terima hadirat, kekuatan, berkat yang selalu baru tiap pagi. Haleluya, amin. Bapak Ibu sahabat GSC yang diberkati Tuhan. Shalom. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Manusia tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi oleh karena Kristus yang berkata, Aku jalan, kebenaran, dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Jangan coba-coba dengan cara yang lain, karena tidak ada pintu yang lain, pintu kasih karunia selain daripada Kristus Yesus. Itu tegas saudara. Sebab tidak ada nama lain yang diberikan, yang olehnya setiap orang beroleh selamat. Hari ini pastikan engkau percaya kepada Yesus, Tuhan, Yahweh, Raja, satu-satunya yang menyelamatkan, dan tidak ada seorang pun yang dapat dikuduskan oleh perbuatannya sendiri. Sebab semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Upah dosa adalah maut. Tanpa Kristus, maut adalah masa depan kita. Tanpa Kristus, neraka adalah masa depan Kristus. Tetapi Yesus Kristus Tuhan adalah perisai pelindung yang melindungi kita semua. Bahkan Dia adalah jalan. Saudara, berjalan bersama dengan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, maka kita dapat tinggal di dunia Tuhan yang kudus. Kekudusan Tuhan dalam kitab Mazmur itu sudah diungkapkan oleh Mazmur Daud. Dan saudara, engkau dan saya adalah bilangan orang-orang yang beroleh kasih karunia tersebut. Yang percaya katakan amin. Sebelum kita lebih lanjut merenungkan firman Tuhan, please like, comment, share, and subscribe for more videos dari Gracia Hope Compassion Channel. Bantu kami untuk memperlebar kerajaan Tuhan dengan menyebarkan Injil lewat media YouTube. Saudara, tidak ada batasan, unlimited. Dan saya berdoa, unlimited ya harvest, unlimited harvest, tuaian jiwa yang berlimpah-limpah. Sebab Injil harus disebarkan sampai ke penghujung pelosok bumi. Secara manusia kita tidak sanggup untuk kesana kemari memberitakan Injil. Tetapi lewat channel media YouTube ini, saudara, kita dapat memberitakan Injil bahkan di tengah-tengah bangsa yang tidak berbahasa Indonesia. Di luar Indonesia, kita akan sebarkan Injil untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu sahabat GSC. Firman Tuhan pagi hari ini, siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Happy Sunday saudara. Kita berbicara tentang pribadi yang bukan biasa-biasa, bukan seperti kita berbicara dengan teman, tapi kita berbicara dengan satu pribadi yang memiliki spesifikasi Allah, spesifikasi Raja, spesifikasi Tuhan, yaitu Yesus Kristus, tapi Dia memberikan akses bagi kita untuk ketemu muka ke muka dengan Dia. Kita bersyukur buat Bapa di surga yang melayakkan kita, bahkan
Yakobus, Yohanes, saudara Petrus bisa diberi kesempatan untuk diam di gunung Tuhan yang kudus. Benar-benar Musa bisa diam di gunung Sinai yang kudus. Yosua berjaga-jaga di dalam kehidupan Musa. Tapi hanya orang-orang pilihan yang betul-betul bisa bergaul dengan Tuhan di gunung yang kudus. Pada zaman perjanjian lama hanya orang-orang tertentu, saudara. Tetapi Tuhan membuktikan pada waktu kita percaya, maka akses itu terbuka bagi kita semua. Tirai bait suci Allah telah terbuka. Itu sebabnya engkau dapat mengeluhkan keluhan-keluhanmu dengan keluhan yang tidak dapat diucapkan, dengan growling, dengan bahasa-bahasa roh engkau dapat mengungkapkan kepada Tuhan. Dan kita akan belajar dari kitab Mazmur. Siapa yang boleh diam di gunung Tuhan yang kudus? Bapak Ibu sahabat GCC, mulai dari pasal 13 hingga pasal yang ke-17. Pasal yang 13 mengungkapkan tentang doa kepercayaan. Di ayat yang ke-6a dikatakan, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Sahabat GCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kepercayaan kita kepada Tuhan kita letakkan kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia memperkenalkan namanya yang menyelamatkan, ialah Yesus Kristus Tuhan. Aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan selain daripada nama Tuhan. Itu sebabnya kita tidak ada alasan untuk tidak bersyukur, tidak memuji, menyanyi untuk kebesaran nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu sahabat yang GCC diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Roma 10 ayat 9-10 berkata, dengan mulut kita mengaku dan diselamatkan, dengan hati kita percaya dan diselamatkan, dengan mulut kita mengaku dan dibenarkan. Amin. Bapak Ibu sahabat yang di GCC yang diberkati Tuhan, iman kita yang menyelamatkan. Kepercayaan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan dan dia beroleh selamat. Bagaimana dengan Bapak Ibu sahabat GCC? Masihkah engkau percaya kepada Tuhan? Bukan karena kepercayaan dulu di masa lalu waktu engkau muda, tapi hingga saat ini tetaplah percaya kepada Tuhan. Sesungguhnya manusia itu tidak ada seorang pun yang benar. Di dalam pasal 14 Roma 3 ayat 23 itu senada dengan penyataan ini bahwa sesungguhnya di dunia ini tidak ada manusia yang bisa dikategorikan benar. Sebab semua orang telah jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa telah jadi pionir tentang kejatuhan. Untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, tidak ada Yahweh. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Karena tidak ada pengakuan tentang Tuhan, maka orang berbuat sesuka hati. Di dalam Roma 1, saudaraku, banyak orang dengan caranya seolah-olah tidak ada Tuhan di dunia ini. Bahkan orang yang sudah di dalam Tuhan, ketika dia jatuh di dalam dosa, dia memikirkan bahwa seolah-olah tidak ada Tuhan di dunia ini. Jangan pikir Tuhan buta, jangan pikir Tuhan tutup matanya, tapi mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Dia memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Tuhan. Mereka semua telah menyeleweng, semua telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Saudaraku, masa-masa kegelapan itu terjadi pada waktu di kitab Roma, di kitab Korintus, di Efesus, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Bahkan yang paling suci sekalipun, pemuka-pemuka agama Yahudi, orang-orang yang menyebut dirinya bangsa pilihan, semua telah mengalami kejatuhan. Dan naluri manusia, gravitasi manusia adalah melakukan dosa. Dari kebebalan manusia, adakah orang-orang yang bisa naik ke gunung Tuhan? Tidak ada satupun yang layak, tidak ada satupun yang berkenan. Karena upah dosa adalah maut, setiap orang itu masa depannya adalah maut. Tetapi syukur kepada Tuhan, Dia memberikan satu pribadi yang kepadanya setiap orang yang percaya akan diselamatkan. Bahkan Daud, dia mengalami kasih karunia Tuhan. Sekalipun pada waktu itu juru selamat Mesias belum dinyatakan, tetapi nubuatan-nubuatan penyataan tentang hadirnya juru selamat di dalam kehidupan orang yang percaya, itu Tuhan sudah nyatakan lewat nubuatan, lewat kitab-kitab suci. Dan saudara, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tidak mungkin seseorang dapat menguduskan dirinya sendiri. Tidak mungkin seseorang dapat naik ke gunung Tuhan. Engkau dan saya adalah termasuk bilangan orang-orang yang tidak berkenan, orang-orang yang tidak layak. Tetapi orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan akan beroleh selamat. Semua orang yang menerimanya diberikan kuasa
untuk menjadi anak-anak Tuhan. Pasal 15, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Siapa yang boleh diam di dalam kemah-Mu? Berada satu location dengan Tuhan, yang bisa bergaul karib dengan Tuhan tidak ada, saudara. Tapi Mazmur di dalam Mazmur 15, Perjanjian Lama berkata, Dia yang berlaku tidak tercela, yang melakukan apa yang adil, yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Pertanyaannya, adakah manusia yang mampu melakukan semuanya ini? Standarnya Tuhan bukan standar yang biasa-biasa. Standarnya Tuhan, ketika naik ke gunungnya Tuhan, Lucifer saja diusir dari surga oleh karena sombong dan tidak layak. Bagaimana mungkin anak manusia yang bebal, yang busuk dan jijik perbuatan mereka dapat hidup setara dengan Tuhan, dapat diam di dalam kemahnya Tuhan, dapat setara dengan Tuhan di gunung yang kudus, dapat dimuliakan. Tetapi kasih setia Tuhan memuliakan dan membawa dia, umat manusia, di dalam kehormatan. Tidak ada jalan lain selain daripada Via Dolorosa, jalan yang sudah ditempuh oleh Yesus Kristus, yaitu menerima pengorbanan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam kehidupan kita, keselamatan sifatnya pribadi. Saudara, firman Tuhan katakan, pada waktu itu, satu orang ada memegang batu kilangan, yang seorang dibawa, yang lain ditinggalkan. Yang di tempat tidur, yang seorang dibawa, yang lain ditinggalkan. Pada waktu kita dinyatakan kuasa Tuhan, ketika akhir zaman itu dinyatakan, Tuhan mau datang menjemput kita pada kali yang kedua. Satu orang dibawa, satu orang ditinggalkan. Artinya, keselamatan itu sifatnya pribadi. Kalau kita tidak percaya, kalau kita tinggal di dalam kebebalan, kalau kita tidak naik ke gunungnya Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, saudara akan tinggal di dunia ini dan memperoleh penganiayaan, aniaya besar. Saudara, antikris akan menyerang orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang pura-pura mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak diam di gunungnya yang kudus, orang-orang yang tidak punya kriteria kekudusan. Kriteria kekudusan Tuhan itu sangat tinggi, saudara. Orang yang bisa menumpang di dalam kemah Tuhan, yang bisa duduk di dalam lindungan yang maha tinggi, yang boleh diam di gunungnya yang kudus, itu orang yang tidak berlaku, tidak bercela. Saudara, baru standar yang pertama kita sudah tidak memenuhi syarat. Siapakah yang tidak bercela dengan perkataannya? Siapa yang tidak bercela dengan pikirannya? Tuhan tahu pada waktu engkau mungkin menghadapkan dirimu dengan tayangan-tayangan channel, dengan situs-situs yang ada di internet. Engkau mungkin mata keranjang ketika engkau melihat perempuan dengan posisi keadaan tubuhnya yang cantik, ya, engkau tidak berjaga-jaga dengan matamu, engkau sudah berbuat cela dengan matamu, engkau tidak layak. Ketika engkau melihat tayangan-tayangan di YouTube, ada iklan-iklan yang membuat engkau mengklik, ya, tayangan-tayangan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Istrimu mungkin tidak tahu, ya, pendetamu mungkin tidak tahu, tetapi mata Tuhan melihat engkau berbuat celah dan zina di matamu. Siapakah yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya? Apakah kita sudah benar dengan lidah kita? Apakah kita sudah benar dengan kebenaran yang kita ungkapkan? Hari ini kita berbicara firman, besok kita memaki-maki saudara-saudara kita oleh karena mungkin perkara hutang dan lain sebagainya. Siapakah yang dapat melakukan keadilan dan yang menyatakan kebenaran dengan segenap hatinya? Yang tidak menyebarkan hoax, fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Dengan mulutmu engkau memfitnah saudaramu, di balik dan di belakang dia engkau menusuk dia dari belakang dengan perkataan yang menjatuhkan. Dengan standar seperti itu kita tidak bisa masuk di dalam kriteria orang yang memfitnah keluarganya, orang yang memfitnah saudaranya, orang yang memfitnah pendetanya, yang berbicara di belakang, menusuk dari belakang, menyebarkan hoax, tidak masuk standar untuk naik ke gunungnya Tuhan. Orang yang memandang hina orang yang tersingkir, ketika ada orang yang mengalami kejatuhan, kita menertawakan, kita tidak masuk di dalam kriteria orang yang boleh datang kepada Tuhan. Orang yang berpegang pada sumpah, ya,
walaupun rugi. Saudara, ketika kita memegang kontrak, walaupun dirugikan, kita tetap setia. Adakah orang-orang yang seperti itu? Memuliakan orang yang takut akan dosa, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Saudara, standarnya Tuhan itu sangat tinggi. Orang yang sudah tercemar dengan dosa tidak akan masuk di dalam kriteria yang boleh datang kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Saudara, Yohanes 14 ayat 16 berkata, Akulah jalan. Jalan di saat tiada jalan, Yesus membuka jalan. Di saat tiada jalan, dia buka jalan-jalan yang baru. Saudara, engkau terlibat dengan fitnah, hoaks, engkau terlibat dengan kejatuhan, dosa, kecemaran, najis, zina, celah di matamu, celah di mulutmu, celah di bibirmu. Tidak ada jalan, hanya satu jalan, yaitu Yesus. Dan tidak ada kebenaran satupun di dalam diri Priskila. Tidak ada kebenaran satupun di dalam dirimu. Engkau tidak bisa memenggahkan diri. Orang yang sombong, yang merasa dia mampu untuk datang mempunyai jalan sendiri ke surga, dia tidak akan mendapat apa-apa. Kejatuhan Lucifer karena kesombongan. Kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Mustahil kita melakukan kebenaran karena kenajisan kita itu jauh lebih banyak. Mustahil kita beroleh hidup yang kekal, dan satu-satunya jalan, saudara, hanya dengan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita secara pribadi. Keselamatan itu enggak rombongan. Hanya karena ayahmu pendeta, mamamu pendeta, bukan berarti engkau diselamatkan. Hanya karena engkau masuk gereja setiap hari karena dipaksa oleh orang tuamu yang pendeta, orang tuamu yang hamba Tuhan, tidak berarti engkau diselamatkan. Hanya karena engkau mengikuti pujian penyembahan dengan khusyuk, tetapi hatimu menjauh daripada Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan, jangan pikir engkau diselamatkan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kriteria orang yang diselamatkan, kriteria orang yang bisa naik ke gunung Tuhan, adalah orang yang mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Tuhan telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Tidak sifatnya secara rombongan, tidak iman kekeluargaan, tidak ada koneksi untuk bisa ke gunung Tuhan. Yang ada adalah setiap pribadi membawa kehidupannya masing-masing untuk dipulihkan di dalam kebenaran, dikuduskan, dan kita bisa masuk ke jalannya Tuhan. Kita bisa menerima kebenaran dan dibenarkan. Kita bisa mengalami hidup yang kekal. Masa depan kita adalah surga yang kekal. Dan kalau tidak ada keyakinan di hatimu tentang keselamatan secara pribadi, jangan mimpi kita bisa memenuhi standar dan kriterianya Tuhan. Sebab tidak ada orang yang mampu membuat kita keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib kalau tidak dari Pencipta sendiri yang menyelamatkan kita. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saudara, kalau kita bertanya-tanya siapa yang boleh naik ke gunungnya Tuhan kalau bukan Tuhan yang membawa kita ke sana, tidak mungkin kita dapat naik ke gunung Tuhan. Standar terlalu tinggi, saudara. Standarnya terlalu tinggi. Tetapi orang yang hidup oleh iman, dia bisa berlaku tidak bercela. Dia bisa melakukan apa yang adil. Dia bisa mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Hati manusia penipu, betapa liciknya hati, demikian kitab Yeremia berkata, betapa liciknya hati, lebih licik dari apapun juga. Manusia menyembunyikan apa yang paling di dalam hatinya, sekalipun dia berkata-kata manis di depan, tapi buruk yang ada di belakang. Tetapi orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang dipenuhi dengan Roh Tuhan, dia dapat hidup dalam kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran bisa tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Dia bisa berbuat tidak jahat terhadap temannya dan tidak menempatkan celah kepada tetangganya. Dia juga tidak memandang hina orang yang tersingkir dan memuliakan orang yang takut akan Tuhan, berpegang pada sumpah, tidak meminjamkan uang dengan makan riba, tidak menerima suap. Ada banyak proses, saudara, ketika kita hidup di dalam Roh Kudus. Ada banyak kebenaran, ada banyak kesucian, ada banyak kekudusan yang mampu kita lakukan oleh karena Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Aksesnya adalah karena
Yesus, 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 Yesus. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya dikatakan firman Tuhan di dalam pasal 16, orang yang saleh dapat berbahagia. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku, Engkau sendiri yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Saudara, tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya milik pusakaku menyenangkan hatiku. Jangan mimpi kita akan mendapatkan warisan di negeri yang Tuhan janjikan, jikalau kita tidak masuk di bilangan orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudara, sahabat GCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mazmur Daud berkata, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam nuraniku mengajari aku. Siapakah yang diajari Tuhan? Siapakah yang memiliki hati nurani yang dipulihkan Tuhan? Hanya orang-orang yang diam di dalam Kristus Yesus. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Siapakah yang memiliki privilege di mana Tuhan mendampingi dia, di sebelah kanan dia? Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hanya orang-orang yang diam di gunungnya yang kudus yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Inilah yang menjadi bagian orang-orang yang percaya. Kekekalan, ya hidup yang kekal, dijauhkan dari dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Orang kudus ialah orang yang diurapi. Kurios Adonai, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang kudusmu, orang yang diurapi. Yesus Kristus adalah yang sulung dari semua yang diurapi. Kita adalah orang-orang yang diurapi. Amin. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada senantiasa. Ada nikmat senantiasa. Haleluya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah orang yang saleh, yang hidup dalam Tuhan. Pasal 17, bagaimana ungkapan Mazmur Daud, diburu dengan tidak bersalah. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku ini seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Saudara yang diberkati, bilangan orang-orang yang berlindung di dalam Tuhan, yang naik ke gunung Tuhan yang kudus, akan memandang wajah Tuhan. Dan dengan melihat rupa Tuhan, kita akan menjadi puas, dipuaskan karena pertolongan Tuhan. Dia yang mendampingi kita di sebelah kanan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengarkan seruan doa kita. Yang menjadi penghalang adalah dosa kita. Ketika kita memutuskan untuk tinggal di dalam dosa dan tidak percaya kepada Juru Selamat, kita tidak akan bisa melihat kemuliaan Tuhan. Ada satu peristiwa di kitab Injil ketika Yesus mati kemudian bangkit. Dia menyatakan dirinya berulang kali kepada murid-muridnya. Di antaranya ada 2 orang murid yang menuju ke Emmaus. Mereka berjalan dan mereka tidak menyadari Sang Juru Selamat ada dalam perjalanan beriringan dengan mereka. Saudaraku, di dalam Lukas 24, 2 orang murid Yesus pergi ke kampung bernama Emmaus, 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itu hanya sekitar 5 kilometer ya. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. 2 orang murid menuju ke Emmaus ini. Mereka bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Yesus mendekati mereka, lalu berjalan bersama dengan mereka. Saudaraku, tidak berarti ketika kita membahas tentang firman Tuhan, kita dapat menyadari kehadiran Tuhan. Hanya orang-orang yang tercelik matanya dapat melihat kemuliaan Tuhan. Kedua orang ini bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Apa yang terjadi? Ayat 16, ayat 15, ketika mereka sedang bercakap-cakap bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Dan mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram, saudara. Muka muram. Seorang dari mereka bernama Kleopas. Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ?
pada hari-hari belakangan ini. Seolah-olah mereka paling mengenal situasi, tapi ternyata mereka tidak mengenal situasi. Kenapa? Kamu orang dari mana? Kami orang-orang di sini semua sudah tahu tentang peristiwa di mana Yesus orang Nazaret. Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah, di depan seluruh bangsa kami. Dialah seseorang yang kemudian disalibkan. Apakah engkau satu-satunya orang yang tidak tahu dengan peristiwa tersebut? Dia nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah, di hadapan seluruh bangsa kami. Wow, mereka punya pengetahuan yang hebat tentang Tuhan Yesus dari Nazaret. Ayat 20 dikatakan, imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkan Yesus. Padahal kami dulu mengharapkan dialah yang akan datang membebaskan bangsa Israel. Sementara itu lewat 3 hari sejak semuanya terjadi. Lalu ketika para perempuan dari kalangan kami pergi pagi-pagi buta pergi ke kubur, itu sudah nggak ada lagi mayatnya. Bayangkan mayatnya hilang. Lalu mereka berkata bahwa telah melihat bahwa malaikat mengatakan bahwa Yesus yang sudah hilang ini itu hidup. Dan beberapa teman kami yang pergi ke kubur itu memang benar apa yang dikatakan perempuan itu. Tapi mereka tidak melihat dia Yesus. Lalu katakan, Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi. 7 mil saudara, kurang lebih 5 kilometer. 7 mil perjalanan, dia bisa menjelaskan tentang kitab Musa, kitab para nabi, nubuatan-nubuatan dari Tuhan. Mereka mendengarkan pengajaran dari Yesus secara langsung. Berita dan informasi teologia dari sang empunya ilmu pengetahuan teologia. Saudara, kemudian mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Yesus seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Kemudian dia mendesak mereka, tinggal bersama-sama dengan kami. Hari sudah menjelang malam. Dan lalu Yesus kemudian memutuskan untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ketika ia duduk makan dengan mereka, Yesus mengambil roti, memecah-mecah roti, mengucap berkat, dia memberikan kepada mereka. Pada waktu dia memecah roti, baru mereka terbuka mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tapi setelah itu dia menghilang dari tengah-tengah mereka. Mereka berkata kepada satu dengan yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangun mereka dan kembali ke Yerusalem, mereka mendapatkan ke-11 murid itu. Dan mereka kemudian baru menyadari setelah Yesus memecah-mecahkan roti itu dan makan bersama dengan mereka. Saudaraku, ada banyak momen kesempatan Yesus mendekati kita. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Berjalan bersama-sama dengan mereka, berusaha mendekati mereka. Dan kemudian dia mengambil waktu selama 5 kilometer, kurang lebih 7 mil, itu waktu yang cukup panjang kalau seorang berjalan kaki. Ya, saudaraku, saya beberapa kali saya mengambil langkah untuk berolahraga jalan sehat, itu tidak sampai 1 kilo mungkin, atau 1 kilo saya pergi ke kantor saya jalan kaki untuk berolahraga, saya pergi ke kantor jalan kaki, saya pulang juga jalan kaki. Saya pergi jalan kaki itu 1 kilo itu sekitar kurang lebih 15 sampai 20 menit. Jadi kalau lebih dari itu ya kurang lebih bisa 1 jam sampai 1 jam lebih atau 2 jam kita berjalan. Kurang dari 2 jam. Kalau sambil bercakap-cakap tentunya lebih pelan ya. Bisa 1 sampai maksimal bisa 2 jam saudara. 2 jam dia bercakap-cakap tentang kitab suci saudaraku. 2 jam atau kalau mungkin mereka sambil bicara sambil berhenti itu bisa 3 jam. Dan berapa SKS itu kalau pelajaran yang Tuhan ajarkan mereka tentang kitab suci, tentang Musa, tentang kitab para nabi. Itu luar biasa saudara. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka saudara. Ketika Tuhan menjelaskan kitab suci, hati mereka berkobar-kobar dan mereka sukacita mendengarkan karena kebenaran yang lahir dari Yesus Kristus sendiri. Orang ini berespon, mereka buka hati. Dan saya mau katakan saudara, orang yang mengetahui tentang firman, orang yang belajar tentang firman,
Dia berjalan dengan Tuhan karena Tuhan ada di samping mereka. Tapi seringkali juga mata mereka tidak tercelik dan memandang Tuhan dengan benar. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan yang kudus? Orang yang betul-betul buka hati dan percaya kepada Tuhan. Sekalipun engkau punya pengetahuan, sekalipun engkau menyelidiki kitab suci dari A sampai Z, dari Kejadian sampai Wahyu, sekalipun engkau mengulang-ulang pelajaran ilmu-ilmu teologia, tetapi ketika engkau berjalan dengan Tuhan dan matamu tidak tercelik, ada sesuatu yang membutakan. Apakah itu yang membutakan? Itu kebodohan. Itu adalah perkataan Tuhan. Dasar kamu orang yang bodoh, engkau tidak mengerti kitab suci. Saudara, kita memiliki pengetahuan, tetapi tanpa pengertian dan pengakuan akan Yesus Kristus Tuhan, kita tidak akan mengenal Dia. Dan mustahil kita dapat naik ke gunung Tuhan yang kudus. Kalau kita tidak percaya dan tercelik mata kita dengan percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka gunung kudus akan menjadi milik kepunyaanmu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di luar Tuhan tidak ada jalan, tidak ada kebenaran, tidak ada kehidupan, tidak ada kekudusan. Di dalam Yesus engkau memiliki segala sesuatu. Jangan seperti Kleopas yang sudah mengetahui informasi-informasi tentang Yesus, tapi tidak memiliki pengertian. Kenapa? Karena mereka mengharapkan Yesus datang untuk sebuah maksud dan tujuan, untuk menyelamatkan mereka bangsa Israel, untuk dia tetap hidup dan tidak mati, untuk dia tidak bangkit dan tidak hilang dari di tengah-tengah mereka. Mereka menginginkan Yesus sebagai Raja Israel dalam keadaan fisik. Tetapi Yesus bukanlah Raja Israel dalam keadaan fisik, tapi dia adalah Raja di atas segala raja di seluruh muka bumi ini dalam keadaan tubuh yang dimuliakan, tubuh rohani yang sempurna di dalam kemuliaan Kristus Yesus. Jikalau engkau memiliki pemahaman benar tentang Kristus, engkau ada di gunungnya yang kudus. Dan ketika engkau ada di gunungnya yang kudus, Yesus jalan kebenaran dan kehidupan yang membawa engkau di dalam pengudusan, yang engkau mampu menghasilkan buah. Saudara, bukan perbuatan baik yang menyelamatkan, tetapi karena keselamatan di dalam Yesus, kita bisa menghasilkan buah. Dan buah yang ada padamu itu tetap. Buah yang dihasilkan oleh orang-orang yang hidup di dalam kekudusan. Bukan dengan cara kita sendiri, tetapi caranya Tuhan. He create the holiness dan perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan. Buah-buah roh akan ada bagi orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan. Orang-orang yang diam di gunungnya yang kudus adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus dan orang-orang yang menghasilkan buah, sehingga buah yang ada padanya itu tetap adanya. Orang yang tinggal di dalam Kristus itu pasti tidak berbuat dosa lagi. Demikian kitab Yohanes mengatakan di dalam 1 Yohanes mengatakan, orang yang tinggal di dalam Tuhan tidak berbuat dosa lagi. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. 1 Yohanes 3 ayat 6, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia, tetap tinggal di dalam dia, tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Saudara, orang yang tinggal di dalam Tuhan, di dalam gunungnya yang kudus, produce the fruit, berbuah, menghasilkan buah. Bukan karena perbuatan baik kita naik ke gunung yang kudus, tapi karena Yesus, kita terima Yesus, maka kita ada di gunungnya yang kudus dan kita menghasilkan buah. Buah yang membuat kita tidak lagi jatuh dalam dosa. 1 Yohanes 3 ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Orang yang dapat duduk di dalam gunungnya yang kudus dan duduk di dalam lindungan yang maha tinggi adalah orang-orang yang diproduksi oleh Roh Kudus, yaitu orang-orang yang memiliki benih ilahi karena percayanya kepada Tuhan. Saudara, siapakah yang dapat naik ke gunungnya yang kudus? Siapakah yang dapat berbuat benar? Adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus dan tidak berbuat dosa lagi. Dan karena dia tidak berbuat dosa lagi, Yesus tetap tinggal di dalam dia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jaga hati, tetap berbuah karena Yesus ada dalam kita, kita ada di dalam Yesus. Mari satu dalam doa.
Bapa, terima kasih buat pagi hari yang diberkati ini. Kami adalah orang-orang yang takut akan Tuhan karena kami mengenal Tuhan. Dan Tuhan mengenal kami. Karena kami tinggal di dalam Tuhan, maka kami menghasilkan produk-produk ilahi. Karena benih Allah di dalam kehidupan kami, kami tidak berbuat dosa lagi. Karena kecenderungan hati kami adalah untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Kami berdoa untuk tangan-tangan yang terangkat yang tidak berdaya akan dosa. Biarlah kami percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan tinggal dengan kuasa Roh Kudus. Maka seperti Kleopas yang tercelik matanya, bukan seperti Kleopas yang tidak tercelik matanya. Orang yang berjalan dengan Tuhan adalah orang yang mengenal Tuhan dan menyelidiki kitab suci dan percaya sungguh-sungguh apa yang ditulis oleh kitab suci. Ketika kami percaya, mata kami tercelik, kekudusan menjadi bagian kami, dan buah-buah roh akan melimpah-limpah dalam hidup kami. Kami adalah orang-orang yang diam di gunung-Mu yang kudus. Kami dilayakkan, kami diberkati, kami dipulihkan, kami tinggal dalam kekudusan, dan kami diterima di dalam kekekalan-Mu. Kebenaran menjadi barisan depan kami, Tuhan. Kemuliaan barisan belakang kami. Dalam nama Yesus, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami sanggup, kami siap, kami menang, kami diberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Shalom, selamat beraktivitas. Happy Sunday, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.